Kembali bersama Hakim Agung Artidjo Alkostar dalam DBS To The Point. Pak Artidjo, saya ingin kembali lagi untuk lihat cover story Tempo tadi. Untuk kemudian saya akan tanyakan kembali kepada Anda. Ini nyali Artidjo, saya ingin menghukum mati koruptor. Keinginan Anda betul seperti itu? Ya, kalau ada undang-undangnya. Kalau ada undang-undangnya. Iya. Jadi, dan kalau kejahatannya itu memenuhi standar, memenuhi syarat untuk dihukum mati. Itu. Karena ada dua gagasan sebetulnya tentang hukuman terhadap koruptor. Ya. Pertama, hukuman berat, kan gitu. Ya. Lalu kemudian memiskinkan para koruptor, kira-kira begitu. Soal pemiskinan para koruptor, ini kita pernah menginterview Anda pada 2013. Kita lihat. Istilah terminologi tentang memiskinkan itu bukan istilah dalam dunia pengadilan, bukan ya. Itu dalam sosiologi masyarakat. Di dalam pengadilan itu berlaku sistem. Saya mengacu kepada pasal 18 Undang-Undang Korupsi, itu adalah pengembalian keuangan negara sebanyak-banyaknya yang diperoleh, bukan yang dinikmati. Mungkin dia korupsinya untuk diri sendiri, tapi disebarkan kepada orang lain, disebarkan kepada keluarganya, suami istrinya atau siapa, itu termasuk yang diperoleh. Pak Artidjo, hukuman mati lalu kemudian pemiskinan. Itu seperti ada kalau school of thought yang lain kan itu dendam betul kita pada koruptor. Ya, begini. Bukan dendam, ya kita prihatin. Kalau kita menghukum orang tentu prihatin. Kenapa ini sampai kita menghukum? Ini merupakan konsekuensi yuridis bagi seseorang. Menyita kekayaan koruptor juga bukan apa-apa. Kita juga prihatin. Tapi itu merupakan konsekuensi logis dari perbuatan terdakwa itu. Jadi kata kuncinya ada keprihatinan juga dalam diri seorang hakim ketika memutuskan begitu. Artinya ada pergolakan. Iya, artinya hakim itu tidak senang, tidak senang tentang orang yang melakukan mengapa orang ini anunya. Gitu. Tapi demi hukum itu harus dihukum, Tidak perlu kita merasa belas kasihan. Tapi itu merupakan konsekuensi yuridis bagi seseorang yang melakukan perbuatan itu. Karena ada undang-undangnya. Termasuk juga menghukum mati para narkotika itu. Tentu bukan tujuan hakim untuk itu. Tapi karena ini perintah hukum, harus dilakukan. Ada pertanyaan sebetulnya. Karena ini kan common sense. Itu seperti akal sehat saja. Anda mengambil keputusan berat untuk para koruptor, karena publik juga marah pada koruptor, bukan? Makanya tadi saya pikir jangan-jangan Pak Artidjo merem lalu kemudian lebih berat, karena ini adalah sejalan dengan common sense. Iya benar, common sense. Common sense itu adalah hal-hal yang di atas hukum. Di atas hukum ada hukum. Apa itu? Akal sehat, akal semesta, hukum alam. Kalau dalam agama itu sunnatullah, Jadi orang yang melakukan suatu kejahatan itu tentu publik meskipun tidak tahu hukum, dia tahu itu. Harus dianggap tahu. Iya, memang dia punya perasaannya mesti tak ada dalam dirinya itu tentang keadilan itu. Keadilan itu adalah perasaan batin daripada kebenaran. Keadilan itu adalah dilihat oleh orang yang buta. Keadilan itu didengar oleh orang yang tuli. Karena keadilan itu sangat dahsyat. Jangan mempermainkan keadilan. Jadi keadilan itu bisa dilihat oleh orang buta, bisa didengar oleh orang tuli. Keadilan, begitu dahsyatnya keadilan itu. Pak Artidjo, sekarang kita bicara sedikit saja tentang proses penegakan hukum kita sekarang ini. Apakah makin baik apa enggak? Ya, kita harus optimis. Saya sebagai warga negara Indonesia yang besar ini, yang besar. Saya ingat bukunya Elizabeth Pisani, Indonesia ITC. Ini adalah negara yang mustahil. Ini adalah negara yang mustahil. Dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Kemana-mana kita di beberapa negara itu betul-betul dianggap ini adalah sebuah negara yang mustahil. Mustahil, betul. Begitu luas.
begitu banyak beragamnya kan bagaimana negara Tapi kita tetap dalam iya, sebuah negara. tetap aja. Jadi makanya harus ditegakkan oleh kita ini adalah tentang keadilan. Keadilan itu perekat kohesi sosial di masyarakat bangsa kita ini. Di mana-mana harus itu tetap ditegakkan. Jangan sampai keadilan ini longgar. Karena ini adalah kita ini banyak bermacam agama, etnis, pulau dan segala macamnya itu. Itu harus tetap. Karena tugas negara tiangnya itu kan ada 4. Satu adalah negara harus memberikan makan kepada rakyat yang cukup. Yang kedua, negara harus menyediakan transportasi dan kesehatan bagi rakyat. Yang ketiga, negara harus menyediakan keadilan pada rakyatnya sebagai perekat kohesi sosial. Yang keempat, negara itu harus dapat menjaga teritorial wilayahnya. Kita break lagi dulu. Pemirsa, kami akan segera.